Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Politik dan Strategi Nasional, Efisiensi Ketahanan Pangan. Selanjutnya ada anggota itu ada Natasha Aulia dengan NIM 023, kemudian ada Yamil Karuna dengan NIM 098, dan saya sendiri Deva Lisa dengan NIM 102. Next. Yang pertama itu ada pendahuluan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri maupun berkelanjutan, mengelola risiko dan ketidakpastian dalam produksi dan distribusi pangan. Salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional yaitu dengan efisiensi pangan untuk memastikan ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitasnya. Oke, selanjutnya pentingnya efisiensi dalam ketahanan pangan. Eh, pen- yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan impor, di mana Indonesia ini masih sangat bergantung pada impor beberapa komoditas pangan seperti gandum, kedelai, dan bawang putih. Efisiensi dalam produk domestik melalui teknologi manajemen pertanian modern dan logistik dapat menekan kebutuhan impor dan memperkuat kemandirian pangan. Kemudian ada menekan biaya produksi dan harga pangan, di mana produksi pangan yang tidak efisien dapat menyebabkan biaya yang tinggi, pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Efisiensi dapat menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing petani, dan menjamin harga pangan yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir ada optimalisasi anggaran negara. Anggaran pangan seperti subsidi pupuk, bantuan sosial, pengadaan cadangan pangan adalah bagian penting dari APBN. Efisiensi di sektor ini memungkinkan pemerintah mengalokasikan dana dengan tepat sasaran dan menghindari kebocoran anggaran. Next. Kemudian ada strategi untuk meningkatkan efisiensi ketahanan pangan. Yang pertama ada modernisasi sistem produksi pertanian, di mana penggunaan teknologi tepat guna seperti irigasi tetes, mekanisasi pertanian, dan sistem tanam terpadu. Kemudian ada penerapan pertanian presisi, memanfaatkan data cuaca, sensor tanah, dan drone untuk mengoptimalkan input. Kemudian yang kedua ada perbaikan tata kelola dan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur logistik seperti jalan tani, gudang, dan cold storage untuk mengurangi post-harvest loss. Kemudian dengan digitalisasi rantai pasok pangan, yaitu untuk transparansi harga, distribusi, dan pengendalian stok. Kemudian yang ketiga ada integrasi program dan kebijakan pemerintah, di mana subsidi input berbasis data dan kebutuhan nyata, bukan sekedar kuantitas, tetapi efektivitas. Dilakukan dengan koordinasi lintas sektor seperti antara Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan BUMN. Kemudian insentif untuk efisiensi seperti insentif pajak atau pendanaan bagi pelaku pertanian efisien dan ramah lingkungan. Kemudian ada inovasi dan digitalisasi sistem ketahanan pangan, seperti penggunaan platform pada e-commerce, kemudian penggunaan big data, dan sistem peringatan dini krisis pangan berbasis data iklim, produksi, dan pasokan global. Kemudian yang terakhir ada kolaborasi publik swasta dan riset, seperti kemitraan dengan sektor swasta untuk transfer teknologi, investasi, dan distribusi pangan. Dukungan riset dan inovasi dari perguruan tinggi dan lembaga litbang untuk meningkatkan efisiensi sistem pangan nasional. Next. Baik, selanjutnya adalah peran pemerintah dalam ketahanan pangan. Jadi, pemerintah ini memiliki peran strategis dalam memastikan ketahanan pangan melalui berbagai kebijakan serta pengelolaan institusi dan infrastruktur.
Jadi contohnya adalah pengelolaan cadangan pangan dan stabilisasi harga. Bisa yang kita tahu adalah melalui Bulog, yang mana Bulog ini mengawasi stok beras, kemudian jagung dan kedelai. Memang tantangannya untuk distribusi itu suboptimal dan juga belum merata di seluruh komoditas. Selanjutnya ada pengembangan sistem pemasaran dan infrastruktur. Jadi untuk meningkatkan efisiensi distribusi ini bisa dibuat seperti information market, kemudian sistem gudang, dan juga transportasi yang lebih baik dapat menekan biaya bagi petani dan juga konsumen. Kemudian ada pemberdayaan petani melalui fasilitator dan inovasi. Jadi di sini pemerintah daerah dan pusat itu memiliki peran sebagai fasilitator, yaitu memberikan bantuan benih, kemudian dukungan produksi dan juga pengawasan pasar. Selanjutnya ada diversifikasi pangan dan pendekatan berkelanjutan. Jadi strategi pemerintah itu mendorong pangan lokal dan juga sustainable farming untuk mengurangi ketergantungan impor. Nah, selanjutnya adalah tantangan dalam meningkatkan efisiensi ketahanan pangan. Jadi yang pertama itu adanya keterbatasan distribusi sistem pemasaran. Jadi di sini yang ada di Indonesia untuk sistem distribusinya itu belum merata dan menyebabkan kerugian di tingkat produksi dan juga konsumsi. Kemudian ada infrastruktur dan teknologi pasca panen yang minim. Jadi kurangnya teknologi modern dan juga logistik itu juga bisa mengakibatkan kerusakan hasil panen. Kemudian adanya koordinasi dan kebijakan yang lemah antar lembaga. Ini juga dari kebijakan sektoral dan juga kurang integratif dari antar lembaga ini bisa menyebabkan implementasi yang tidak sejalan dalam meningkatkan efisiensi ketahanan pangan. Kemudian ancaman perubahan iklim dan juga alih fungsi lahan. Dampak dari iklim ekstrim dan juga konversi lahan pertanian itu juga menimbulkan kerentanan pangan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah potensi diversifikasi pangan itu belum optimal. Walaupun ada potensi lokal, tapi tetap aja adopsi teknik pertanian ini nggak cuma di pertanian aja, ada mungkin beberapa bidang selain pertanian yang bisa menghasilkan pangan itu dinilai belum optimal di, di desa di Indonesia begitu. Jadi dinilai masih lamban dalam penerapan teknik. Dan selanjutnya adalah yang terakhir kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan dari materi ini yaitu adalah ketahanan pangan efisiensi sangat penting untuk meningkatkan kemandirian pangan nasional. Yang mana di Indonesia kita tahu bahwa Indonesia itu darurat pangan yang mana kita beberapa kali impor bahan baku seperti beras yang mana Indonesia sendiri dijuluki sebagai negara agraris gitu. Kemudian dari situ perlunya strategi untuk meningkatkan efisiensi ketahanan pangan seperti pengembangan teknologi, sistem distribusi, infrastruktur dan juga kebijakan pangan. Nah, untuk mewujudkan strategi tersebut, peran yang sangat penting di sini adalah pemerintah yang mana pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Jikalau tidak adanya kuasa dari pemerintah, hanya masyarakatnya saja, itu nggak akan sejalan. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.